Hai, kembali lagi bersama kami Kecer Keluarga Ceria. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Contoh pertanyaan interview kerja yang sering muncul dan tips menjawabnya. Kenapa sih HRD nanyanya begini dan begitu pas ngelakuin interview kerja? Ini adalah bocoran alasannya. Pelajari baik-baik. Video ini bertujuan untuk mengedukasi, bukan untuk menyuapi. Tujuannya agar kalian paham kenapa sih HRD nanyanya begini dan begitu pada saat kita interview kerja. Kalau untuk menjawabnya, kalian boleh mengembangkannya sesuai dengan kepribadian dan pengalaman kalian sendiri. Sekarang gue pengen share apa aja sih pertanyaan yang sering ditanyakan sama HRD. Kenapa mereka nanyanya gitu dan gimana cara menjawabnya. Simak. Perkenalkan diri Anda, terdengar simpel kan? Tapi hati-hati. Di sini justru malah jadi poin penting untuk bisa merebut atensi HR. Ketika diberi kesempatan untuk menjelaskan diri, pertama HR akan melihat cara menilai dan menceritakan diri kamu sendiri kepada orang lain. Karena dengan cara kamu bercerita tentang diri kamu, mulai terlihat karakter dasar kamu seperti apa, cara bicara gimana, pola pikir, dan lain-lain. Ingat, rata-rata anak-anak HR adalah lulusan psikologi, jadi mereka paham ngegali orang dari teknik interview. Jadi, dari impresi pertama, kamu harus menguasai ya. Yang harus kamu lakukan, salam hangat, sapa semua orang yang ada di sana, bercerita tentang pribadi dan data diri kamu secara singkat, cerita tentang pekerjaan dan apa job desk-nya. Coba fokus ke skill dan kompetensi yang bisa kamu jual di posisi itu. Jika non pengalaman, bisa kamu cerita aktivitas sehari-hari. Yang jangan kamu lakukan, menyampaikan data pribadi terlalu detail dan bertele-tele. Cerita hobi, ini jadiin intermezzo aja, jangan jadiin komponen pertama pas perkenalan diri. Cerita sifat semu, semisal saya siap bekerja dan bertanggung jawab demi kemajuan perusahaan. Serta yang terakhir, jangan mengiba pada perusahaan. Apa yang Anda ketahui tentang perusahaan ini? Masih pertanyaan standar, terkesan basa-basi memang dari HRD. Tapi ini penting, sebagai job seeker, wajib dan kudu banget ya tahu seluk-beluk perusahaan yang lagi dilamar. Pertanyaan ini ngepoin sejauh mana kamu tahu tentang perusahaan ini. Cara menjawab, santai, kan bisa di googling. Search aja nama perusahaan, pelajari visi, misi, dan histori perusahaan mereka berdiri gimana. Tapi jangan dihafal, minimal kamu memahami perusahaan itu bergerak di bidang apa, bisnisnya gimana, saingannya siapa, dan lain-lain. Natural aja lah pokoknya. 3. Kamu kenapa tertarik apply di sini? Jangan terkecoh ya. Pertanyaan ini biasanya akan menggali seberapa besar sih motivasi kerja kamu. Kebanyakan orang biasanya bakalan jawab karena perusahaannya besar, gajinya tinggi, dan lain-lain. Nope. Kalau menurut gua, hindari yang begitu-begitu karena bagaimanapun, kalau nyebut gaji di awal akan terdengar sangat materialistis. Pun kalau mencari perusahaan yang nyaman atau kamu bilang tempat kerja sebelumnya gak bagus, mostly para HR akan berpikir, wah, nih anak kalau cabut nanti jelek-jelekin kita juga nih. Jadi jangan, saran gue sebaiknya ceritain kenapa kamu passionate terhadap perusahaan ini. Bisa dimulai karena kamu tertarik dengan core bisnisnya atau background pendidikan kamu cocok. Atau memang kamu ngerasa skill kamu bisa masuk di perusahaan itu. Positive vibes only bro. Nah, kalau 3 pertanyaan tadi udah berhasil kamu jawab, pertanyaan berikutnya adalah, kamu tahu apa tentang posisi yang kamu lamar sekarang? Kamu harus tahu banget ya kamu lagi ngelamar apa. Jangan sampai blank atau kosong sama sekali gambaran posisi kerjaan yang kamu apply. Ada beberapa tips. Tips pertama, ketika ngelamar, catat kadang karena saking banyak yang ngelamar jadi lupa nama posisinya. 2, kalau udah googling, itu posisi apaan ya? Browsinglah sampai kamu mendapatkan big picture-nya.
Tiga, jelaskan sudut pandang kamu tentang plek-plekan dari internet itu. Oke, terima kasih. Lingkungan kerja seperti apa yang kamu mau? Nah, ini di sini HRD akan berusaha menggali ritme dan gaya kerja kamu kayak gimana. Senang sendiri atau lebih demen ramean, kompetitif atau kooperatif. Semua bisa ditelanjangin di sini. Saran gue, stay true to yourself ya. 6. Apa yang bisa kamu berikan untuk posisi atau perusahaan ini? Nah, pertanyaan ini juga umum nih ditanya. Kalau bisa, kaitin sama pengalaman kerja atau ilmu yang lu punya dengan harapan lu ketika kerja di tempat yang baru. Semisal, lu bisa lebih cepat kerjanya karena punya ilmu ini, itu, dan lain-lain. Nah, terus deh di closing dengan punchline versi lo. Maksudnya punchline, setelah lo ngejual apa yang lo punya, terus benefitnya buat perusahaan lo jelasin. Misal kerjaan jadi lebih cepat atau lo bisa bikin sesuatu yang baru di situ. Ingat, jangan melebih-lebihkan. Kenapa kamu berhenti atau resign dari kerjaan sebelumnya? Pertanyaan yang paling sulit buat job seeker nih biasanya. Mau jujur takut dianggap jelek, mau bohong takut kelihatan bohongnya. Apalagi kalau di cross check. Saran dari gua adalah jelasin aja apa adanya tanpa menjelekan pihak manapun. Semisal karena ya habis kontrak, nggak lolos probation, atau ya karena simple lingkungan kerjanya yang nggak sehat untuk fisik atau mental. Nggak apa-apa, HR lebih appreciate kandidat yang jujur apa adanya kalau buat hal ini. Kenapa nggak boleh bohong? Di situ kelihatan tingkat kedewasaan menghadapi konflik dan bagaimana mengatasinya. Resign atau berhenti kerja memang jadi problem buat orang. Bahkan ada yang gak nyaman mau ceritain. Yang penting lu dewasa dalam menyampaikan sesuatu. That's it. 8. Apa yang kamu lakukan jika menghadapi situasi kerja yang tidak menyenangkan? Pertanyaan ini jujur gak ada benar atau salah. Karena setiap orang punya cara masing-masing untuk menghandle. Ketika kena situasi yang gak menyenangkan, yang HR ingin kepo adalah lu orangnya cukup dewasa dan bertanggung jawab gak dengan tugas-tugas ketika nanti bekerja? Atau malah orang yang menunda atau menghindari konflik dan menelantarkan pekerjaan? Ya intinya jujur. Akan menjadi salah ketika lu berbohong dan itu bukan yang lu banget. Sembilan, lagi ada proses di tempat lain gak? Nah, di sini HR pengen mastiin status kamu gimana. Apakah available dan bisa di-hire cepat atau lagi ada proses di tempat lain. Kalau emang lagi lamar di tempat lain, sampein apa adanya sejauh apapun itu proses yang lo lagi jalani. Bisa dibilang sesama HR tuh rebut-rebutan kandidat, apalagi kalau kandidatnya tuh all star alias bagus banget buat dipekerjakan. Jadi, kalau kamu jujur nyampein, HR bisa banget loh hire kamu lebih cepat. Karena nggak kepengen kamu keduluan sama HR di tempat lain. Enak loh direbutin gitu. Seriusan deh. 10. Gaji kamu di tempat kemarin berapa? Nah, HRD biasanya akan nanya. Sekalian mastiin juga harga yang pantas buat kamu tuh berapa sih? Bahkan ada HRD yang sampai minta slip gaji sebelumnya kamu supaya makin yakin. 11. Apa ada pertanyaan? Yap, kalau kamu udah ngedengar pertanyaan ini, biasanya sesi interview sudah berakhir. Yeay, congrats. Tinggal closing yang cantik ya setelah kamu ditanya-tanya. Intinya harus nanya. Tunjukin antusiasme dan motivasi positif lo di sini. Kesan baik sama dengan hal yang baik. Ya, kira-kira gitu aja sih pertanyaan basic yang sering muncul pada saat interview kerja. Sisanya sih beda-beda ya tiap orang. Tergantung arah interview lo aja sih. Biasanya HRD juga akan nanya ke hal yang lebih detail kalau lo punya banyak pengalaman. That's all bro. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian yang lagi cari kerja pertama kali ataupun
yang sudah lupa caranya interview kerja.